He said, blah, blah, blah. Chris just loved Carl and he just wanted to kiss and hug him and bring him on the videos. And he said he was never going to film a single video ever again of Carl. Ini adalah saga kelanjutan dari temannya Mr. Beast yang cukup kena masalah dan membuat Mr. Beast dan gengnya jadi cukup kena masalah. Ava Chris Tyson. Bagaimana dia itu dicurigai melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak baik, dan tidak tepat dan dapat merugikan beberapa orang. Dan sudah keluar statement dari Mr. Beast terhadap kelanjutan dari kasus tersebut. Jadi bagaimana babak baru tentang Mr. Beast? Apakah Mr. Beast terbukti bersalah? Atau ini semua hanya hoax belaka? Buat yang belum tahu, Mr. Beast itu beberapa bulan lalu terkena masalah yang cukup keras, cukup berat sampai membuat company-nya goyang-goyang. Ini semua berujung ke temannya yang bernama Ava Chris Tyson. Jadi si Ava Chris ini dicurigai melakukan tindakan yang sangat-sangat inappropriate, bahkan sampai jatuhnya PDF ke salah satu seseorang. Chris, go away. Brizz up kids another day. Hal ini sungguh sangat kriminal dan sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini Mr. Beast dan teman-temannya tunjukin ke dunia tentang value mereka. Yaitu mereka adalah konten kreator yang paling bagus, paling keren, paling beken, paling entertainment, tapi sangat-sangat safe dan emang cocok buat anak kecil. She freaked out. She also said that if you guys won, no homework for the rest of the year. Jadi penonton loyal mereka adalah anak kecil, tapi ada tindakan yang kurang baik ke anak kecil. Nah, di episode terakhir kita tahu bahwa di Juli, Mr. Beast akhirnya bikin pengumuman kalau dia meng-acknowledge tentang kisru-kisru internet terhadap Ava Chris. Dan akhirnya Ava Chris itu dikeluarkan dari tim Mr. Beast. Dan Mr. Beast sudah menyewa sebuah third party untuk menginvestigasi secara menyeluruh tentang dugaan kasus ini. Maksudnya gimana tuh, no? Ada third party gitu? Mereka mau dungeon atau gimana? Enggak. Jadi kasarnya gini, kan ini kan kasusnya terjadi di dalam company-nya Mr. Beast. Nah, Mr. Beast ini kan bukan konten kreator kecil lagi gitu, udah perusahaan, udah company besar gitu, yang dimana investigasinya tuh nggak bisa dari dalam diri sendiri lagi, mesti ada third party nih, selain biar makin mudah dan makin legit gitu. Jadi bukan kayak kami mengecek diri kami sendiri terus kami menemukan kami tidak salah gitu kan kocak. Jadi si Mr. Beast nge-hire third party untuk menginvestigasi secara menyeluruh dugaan-dugaan ini yang udah jadi bola panas banget di internet. Nah, semenjak itu ya udah hilang aja gitu, nggak ada kabar, yang ada malah makin banyak bola-bola panas lain, kalau si Ava Chris begini, kalau ada Mr. Beast yang begini, kalau ada yang begitu dan lain-lain. Alright, so at this point it seems like Twitter is just known for hating on Mr. Beast. Mr. Beast is officially over. This is the end of the group. So just when I thought the Mr. Beast situation resolved itself, Rosanna Pisano reported Jimmy to the FBI. Nah, orang-orang di internet pada nungguin tuh kan, ini Mr. Beast gimana jadi, ya salah nggak, bener nggak, ini bohongan nggak, difitnah nggak, hoax nggak, dan lain-lain. Terus bergulir bola panas itu sampai akhirnya di November ini Mr. Beast bikin sebuah tweet yang memberitahu kalau akhirnya hasil investigasi dari third party ini, dari pihak yang lain ya, bukan dari perusahaannya Mr. Beast, itu selesai. Jadi ini adalah unbiased investigation yang kira-kira menginvestigasi 3 perkara besar dari bola panas yang beredar di internet mengenai Mr. Beast. Yang pertama adalah PDF-nya Ava Chris. And I do not love you. I do not love you. Wait, roll back the clip where Chris roll that clip. Roll that just clip. a minute ago. Oh yeah. Yang kedua adalah meng-hire orang-orang yang diduga pernah jadi kriminal. When I was there, they called him Delaware. He's like, why do you call him Delaware? I didn't know. Apparently, they called him Delaware because he's not allowed to go back to Delaware. That's his nickname, colloquially, like yeah, it's Delaware. Don't ask him why. Yeah. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang baik. Hi, I wanted to provide some context to this video. I'm a former Mr. Beast employee, and today I am alleging that the company rigged videos and did illegal lotteries and sold fake signatures. I would consider that fraud, okay? Thank you. Dan hasil investigasinya adalah yang pertama, tidak ditemukan mengenai pelanggaran S atau PDF atau G-word atau P-word di karyawan-karyawannya Mr. Beast. Dalam hal ini ya termasuk juga Ava Chris Tyson mungkin sebelumnya, karena udah gak karyawan kan, ex-karyawan dia. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti dan bahkan juga sampai ditolak sama orang-orang yang diklaim sebagai korbannya. Ini bukan kata gue, tapi kata hasil investigasinya. Ya intinya Ava Chris Tyson ini tidak terbukti
PDF. Nah, pertanyaannya apakah Ava Chris bakal balik lagi menjadi member MrBeast atau totally nggak balik lagi atau gimana, kita nggak tahu. Yang intinya kata hasil investigasi tidak terbukti tuduhan PDF-nya. Yang kedua, tuduhan karyawan dengan latar belakang bermasalah. Tuduhan bahwa perusahaan sengaja mempekerjakan individu yang memiliki kecenderungan atau riwayat perlakuan ilegal atau bermasalah juga tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan ini pun secara keseluruhan tidak benar. Ini mengarah kepada tuduhan yang dimana MrBeast mempekerjakan orang-orang yang bekas kriminal atau bahkan masih kriminal, yang dimana brandnya dia itu safe banget, apalagi safe buat anak kecil, yang dimana di situ banyak orang-orang yang juga peserta yang ikutan. Yang kalian tahu kan kalau di challenge-nya MrBeast itu banyak orang random, ada juga pernah beberapa remaja dan anak kecil, ya dimana mereka bikin challenge-challenge yang sampai diem di berhari-hari dan lain-lain, dan di situ ada orang yang kriminal. Behind me are 100 people, and they range from the age 1 all the way through age 100. And I've trapped each of them in their very own glass cube. The last one to leave their cube is going to win $500,000. Nah kan bahaya, apalagi kalau kriminalnya atau bekas atau udah menyelesaikan masa tahanannya itu di kasus-kasus yang berbau PDF. Nah itu dianggap mengerikan dan bahaya. Tapi setelah diselidiki, itu semua tidak terbukti. Dan yang ketiga, ditemukan beberapa kasus pelecehan dan tindakan tidak pantas di tempat kerja. Perusahaan telah diberitahu mengenai hal ini dan akan mengambil tindakan secara cepat untuk segera menangani kasus-kasus tersebut, termasuk memberikan sanksi atau memberhentikan karyawan. Nah ini juga tuduhan-tuduhan yang rame bola panas banget di Twitter dan internet, bahwa MrBeast itu tempat kerjanya parah banget, ada hal-hal yang kurang baik, ada tindakan-tindakan yang kurang pantas gitu di lingkungan kerja MrBeast. Tapi lagi-lagi tidak terbukti. Sekali lagi itu semua adalah hasil investigasi, bukan hasil gua yang menyelidiki atau apa. Jadi kalau kalian tidak setuju ya tidak setujunya ke yang investigasi, bukan ke gua. Tapi ternyata internet nggak puas sama hasilnya, terutama sama poin nomor 2 yang bahkan kalau kalian lihat di Twitter MrBeast itu bahkan sampai dapat community notes yang bilang bahwa poin nomor 2 kok itu keliru, karena jelas-jelas sudah terbukti dari kasus yang lama, yaitu Jake, mantan karyawan, mantan partner, mantan sohibnya MrBeast yang cabut, itu pernah mempekerjakan kakaknya, yang bilang kalau kakaknya itu bermasalah, bahkan pernah kriminal. Dan gak hanya omongannya si Jake ini tuh omongan gitu, yang dimana kita bisa lihat di video-video MrBeast kalau kakaknya si Jake itu ada di video-video MrBeast. Whoever steps out, if Delaware steps out, you two get $5,000. Ethan steps out, you two get $5,000. It's still $5,000. Jadi di gimana si Jack the Viking bilang kakaknya emang ada masalah, jadi ya netizen langsung kayak, nih investigasi bener semua apa gimana nih? Kok bisa-bisanya yang poin nomor 2 dibilang nggak ditemukan buktinya? Yang dimana jelas saudaranya sendiri Jack the Viking bilang iya dia emang punya masalah kriminal dan lain-lain, dan dia kerja di MrBeast, dia di belakang layar harusnya, tapi dia jadinya di depan layar untuk kekurangan orang, tapi dinilai itu tidak ditemukan. Nah yang makin panas tuh netizen tuh kayak, woi kok gini, kok bisa-bisanya dibilang tidak ditemukan, tapi jelas-jelas di video ada. Tapi ya itulah hasil investigasinya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah investigasinya ini benar atau investigasinya ini ada yang keliru? Coba komen di bawah. Dan buat teman-teman nih, buat yang kuliah bahasa Inggris atau ngerti banget sama bahasa Inggris dan bahkan ngikutin kayak sampai N1-nya bahasa Inggris, apa sih istilahnya? S1 bahasa Inggris BG banget. Ya pokoknya bahasa Inggrisnya ego jozune ya. Nggak ngomong apa sih, no? Tadi terjemahan gue ada yang salah nggak? Dan secara bahasa hukum itu bener nggak? Kalau misalnya ada keliru, ada koreksi, please lakuin di kolom komentar di bawah. Dan apakah ini menjadi penutup drama tentang MrBeast dan tuduhan-tuduhan netizen terhadap dirinya? Nah, kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.